Warada an Malik bin Al-Harith rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma an u'tiyas sa'ilin. Ya. Barang siapa ada orang disibukkan berzikir kepadaku, bukan meminta sesuatu yang menjadi keinginannya, tapi dia cukup disibukkan dengan mengingatku, berzikir, beristighfar. Makanya kata Nabi SAW, khairu dzikri la ilaha illallah wa khairu du'a alhamdulillah. Khairu du'a alhamdulillah. Bayangkan Nabi mengatakan khairu du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu adalah alhamdulillah. Kita harusnya bisa mengamalkan itu. Karena itu adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau sholat dan kakinya bengkak, Sayyidah Aisyah bertanya, "Atatakallafu hadza wa laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apakah kamu itu membebankan dirimu padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura." Mengapa saya tidak boleh menjadi hamba yang syakur? Apa yang dimaksud hamba yang syakur? Syakur beda dengan syakir. Kalau Allah sudah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," dan sedikit hambaku yang syakur, itu terjemahnya bukan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Karena orang bersyukur banyak. Setiap kita minum, kita makan, kita setelahnya membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita mendapatkan rezeki, kita bilang alhamdulillah. Tapi yang disebut syakur itu sedikit. Siapa itu syakur? Alladzi yashkuru ala syukrihi, fayashkur ala syukri syukrihi ila ghairi nihaya. Jadi orang yang bersyukur ketika minum mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur atas nikmat air tersebut. Kemudian dia ucapkan lagi alhamdulillah, kemudian dia ucapkan lagi alhamdulillah, sehingga berlapis-lapis kesyukurannya. Itu maknanya syakur. Nah, jadi potensi kita ketika kita tidak diberikan ibadah haji oleh Allah, ketika kita tidak diberikan ibadah umrah oleh Allah, berarti ada satu pintu yang dibuka. Pintu apa? Ya pintu wa qalilun min ibadiyasy syakur tadi. Ternyata kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita anggap ujian itu sebenarnya hadiah. Supaya apa? Sebenarnya mampu nggak orang itu menjadi yang qalil? Yang tetap bisa syakur. Nabi haji nggak ketika dapat status syakur itu? Tidak. Nabi sedang sholat di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sholat di rumahnya. Bersama istrinya. Tidak sedang haji, tidak sedang umroh, tidak sedang ihram, tidak sedang tawaf, sedang sholat di rumahnya, tapi mendapatkan status syakur. Kenapa? Karena Nabi bisa melihat di dalam setiap ibadah ada potensi mendapatkan satu maqam yang sangat tinggi, bahkan melebihi ibadah-ibadah zahir yang terkesan berat. Ini kita sudah paham. Kalau kita baca Al-Quran, ya sangat banyak. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan yang baiknya apa? Perkataan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah. Wa maghfiratun. Dan kita memberikan maaf kepada orang lainnya sudah, nggak apa-apa. Maaf kepada anak, maaf kepada istri, maaf kepada suami, maaf kepada kolega, maaf kepada partner kerja. Khairun min sadaqatin. Lebih baik daripada sedekah yang kamu berikan, tapi kamu ikutkan dengan perkataan yang buruk. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, barang siapa disibukkan dengan mengingat diriku, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari permintaannya. Wa khairud du'ai alhamdulillah. Wa yajibu an yakuna du'a ubudiyatan wa iftiqaran la talaban li hadd. Syekh Muhammad Basim Dahman mengatakan, dan hendaknya doa yang kita panjatkan menjadi titik tolak penghambaan kita dan menjadi bukti bahwasanya kita itu memang membutuhkan Allah, bukan karena kita meminta sesuatu. Loh Habib, tapi kan kita diajarkan meminta. Meminta ampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Meminta keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian meminta kematian yang baik. Allahumma khtim lana min hadithuna bihusnil khatimah. Bukankah semua itu permintaan? Betul. Semua itu secara zahir adalah permintaan. Tapi permintaan ini terkadang berasal dari batin yang salah. Kok bisa Habib? Doanya sama, tapi ternyata yang satu diterima, yang satu tidak.
Ternyata para ulama menjelaskan, kendati pun ada dua orang yang memanjatkan doa yang sama, secara zahir lafadznya sama, makhrajnya benar-benar sama, akan tetapi urusan diterima atau tidak dilihat dari isi hati orang tersebut. Ada orang meminta karena dia merasa berhak, faharramahullah, Allah. maka tidak diterima doanya. Ada orang meminta karena merasa miskin dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru Allah terima doanya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan tajuk kita, pembahasan kita malam ini, ketidakmampuan kita untuk pergi umrah dan haji, itu semua bukan disebabkan karena keinginan kita, tapi karena mutlak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Mata a'taka ashhadaka birrahu, wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu sesuatu, tahun kemarin kita bisa pergi haji. Tahun kemarin kita bisa pergi umrah. Ashhadaka birrahu. Itu Allah lagi tajalli, lagi menampakkan kepada kita bahwasanya Allah itu baik. Allah itu barur rahim. Sangat baik sekali. Karim, dermawan. Tapi ketika Allah SWT menghalangi kita dari ibadah haji, bagi orang yang menganggap itu sebuah mana atau sebuah penghalangan, ya ini orang-orang level awam ya seperti saya ini, menganggap oh saya tidak boleh haji, berarti Allah menghalangi saya dari ibadah. Ya sudah, saya harus sabar. Itu makom dia, makom sabar. Tapi ada makom yang lebih tinggi dari itu. Apa? Makom ridha. Makom ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah kasih pasti baik. Semua yang Allah berikan pasti baik. Semua yang Allah halangi pasti baik. Itu Nabi SAW 3 hari sebelum wafat wasiatnya apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Jangan sampai para sahabatku, ada siapapun di antara kalian meninggal di dalam keadaan kecuali berhusnuzon dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Faman kana hadha khuluquhu lam yantazir al-ijabata wa in tala al-waqt waz-zaman. Maka kalau orang berakhlak seperti ini ketika berdoa, orang berakhlak seperti ini ketika beribadah, menanti waktu haji dan umrohnya bukan karena haji dan umrohnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah bagi dirinya meskipun lama jangka waktu permintaan dengan ijabahnya. Li'anni hinama da'autullaha ta'ala lam anzur ila al-ata' walakin anzur ila al-mu'ti. Ketika saya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekalipun saya melihat kepada pemberiannya, kapan dikabulkannya, tapi saya hanya melihat kepada zat Allah yang Maha Baik. Ini pintu, saudaraku. Pintu yang Allah bukakan dengan tampak yang seolah-olah Allah menghalangi. Ya, paham ya? Jadi seolah-olah Allah menghalangi kita dari kelulusan. Seolah-olah Allah menghalangi kita dari mendapatkan pasangan. Seolah-olah Allah menghalangi kita dari haji dan umrah. Tapi di situ ada apa? Ada babur ridha yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini kepada sembarang orang. Apalagi haji dan umrah, itu kan prosesnya lama, ngurusnya lama. Nah, ketika diberikan corona seperti ini, itu kan Allah Subhanahu wa taala menampakkan seolah-olah Allah itu menghalangi. Tapi sebenarnya Allah sedang membuka satu nikmat yang sangat luar biasa. Apa? Syukur, sabar, yang puncaknya adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal murad minal hikmah, apa maksud daripada hikmah ini? Ayuhas salik, wahai siapapun kamu yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Antal faqir ilaih, ketahuilah kamu tidak memiliki apapun melainkan hanya tersisa kebutuhanmu yang dawam kepada Allah. Kebutuhan yang selalu terus-menerus. Kamu nggak punya itu. Makanya al-ajzu anil idrak al-ajzu, lemahnya kita anil idrak. Di dalam memahami semua yang Allah inginkan, idrak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antal ladzi talabta minhu. Dan kamu yang minta kepada Allah. Kamu miskin, kamu fakir, dan kamu dalam posisi satakunu bi iradatihi la bi iradatik. Karena kamu
posisinya meminta. Karena pemberi itu akan diberikan kepada orang yang memberikan, oleh orang yang memberikan pada saat dia menginginkannya. Fil waqtil ladzi yarahu la fil waqtil ladzi tarah. Pada waktu yang dia lihat pas, bukan pada waktu yang kamu anggap pas. Fala tai'as. Nah, ini dia, fala tai'as, jangan kamu putus asa. Wasallimil amr ilaihi. Maka pasrahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qila lahu hudita wa wuqita wa kufita. Kalau kita keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu, apa kata malaikat? Hudita, kamu dikasih hidayah. Wa wuqita, kamu dijaga dari mara bahaya. Wa kufita, semua urusanmu dicukupkan oleh Allah. Ibadah haji belum disyariatkan ketika Sayyidina Hamzah meninggal. Ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, belum disyariatkan. Apakah Sayyidina Hamzah lantas menjadi orang yang diharamkan dari surga? Tidak. Kenapa? Karena selain belum disyariatkan, memang syarat-syaratnya belum bisa terpenuhi. Sama ini seperti keadaan kita sekarang. Yang sudah bayar, ngantri, luar biasa. Ternyata kita nggak bisa pergi haji. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya uang itu uang kita, itu uang Allah. Saudaraku, itu adalah pemberian Allah kepada antum. Umur ini pemberian Allah kepada kita. Fisik ini pemberian Allah kepada kita. Dan tidak ada yang lebih berharga melainkan ridha. Ridhanya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ta'ammal hadhil maqalah min Sayyidina Muhammad SAW. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya cobaan. Orang yang hanya dicoba, tidak makan 1 hari, tentu saja pahalanya kalah dengan orang yang dicoba tidak makan 2 hari. Orang yang dicoba tidak bisa sholat ke masjid, tentu kalah pahalanya dengan orang yang dicoba, dengan orang yang dicoba dengan tidak bisa pergi ke Masjidil Haram, tidak bisa menunaikan ibadah haji. Tapi ada syaratnya. Wa anna Allah idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah suka dengan antum, sudah suka dengan keluarga antum, sudah suka dengan jamaah antum, ibtalahum, Allah akan uji itu. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa ridha dengan pemberian Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu padanya. Allah akan ridha kepada dirinya. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa murka dengan pembagian Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Nah, di sini kita harus memahami signifikansi pikiran kita. Yang mana signifikansi pikiran itu akan mempengaruhi terhadap berangkatnya tingkah laku kita. Mindset kita itu loh yang sangat berpengaruh. Ya utamanya ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Di mana kita dituntut untuk bijaksana di dalam menyelesaikannya. Makanya ada seorang yang namanya James Allen itu mengatakan begini, a person limited only by the thoughts that he chooses. Jadi setiap orang itu dibatasi dengan pola pikir di mana dia membatasi dirinya sendiri. Pemikiran-pemikiran yang dia batasi itulah yang membatasi dirinya. Saya nggak bisa. Ya Allah, kamu nggak bisa, tapi Allah bisa. Apakah gara-gara kita tidak pergi haji kita jadi diharamkan surga? Tidak. Ketika kita justru protes kepada Allah, disitulah bahayanya. Ada orang pergi haji dan umroh, ada orang pergi haji dan umroh tapi nggak diridhai sama Allah SWT. Dari mana taunya Habib nggak diridhoi? Ketika pulang tidak ada perubahan. Buka lagi auratnya. Begibah lagi. Menzalimi orang lagi. Korupsi lagi. Tidak amanah lagi. Zalim lagi. Ini kita harus paham. Bagaimana Allah SWT itu iradahnya mutlak. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah iman kepada qada dan qadar. Khairi wa syarhi. Baik dan buruknya kita iman semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita hendak menelisik lebih jauh di dalam baik sangka ini. Ada nggak kira-kira tips dan triknya supaya kita itu bisa berbaik sangka kepada Allah? Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, in lam tuhasin dhannaka bihi li ajli wasfihi. Kalau memang kamu belum bisa berprasangka baik kepada Allah karena memang kamu belum sanggup untuk mengenal sifat-sifat Allah,
Fahasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Maka perbaikilah kamu punya prasangka kepada Allah melihat kepada betapa baiknya setiap saat Allah itu kepada kamu. Fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa manana. Apakah pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu melainkan semuanya adalah kebaikan? Pernahkah Anda menemukan teks dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan, "Salatlah kamu supaya kamu bisa bernafas"? Pernahkah Anda mendapatkan teks di dalam Al-Qur'an dan hadis, "Berimanlah kamu supaya kamu bisa makan"? Maka jangan pernah kita beranggapan ketika kita sukses melakukan sesuatu itu karena ibadah kita. Betul, memang di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an banyak itu targhib-targhibnya itu. Wa'ad-wa'adnya itu. Mubasyiratnya itu, kabar gembira. Misal, la faqra ma'ad duha. Tidak ada kemiskinan beserta orang yang selalu sholat duha. Tidak ada kemiskinan, bukan kemiskinan, kefakiran. Tidak ada kefakiran, karena fakir itu di bawahnya miskin. Tidak ada kefakiran bagi orang yang sholat duha. Sekarang pada faktanya ada nggak orang sholat duha miskin? Oke, sekarang kita jangan terlalu dalam dulu ngebahasnya. Kita bahas secara superficial dulu. La faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bersama yang duha. Akhirnya orang semangat ya. Orang semangat. Kalau gitu, supaya saya rizkinya banyak, saya harus sholat duha. Oke, bagus. Mindset kamu sampai di situ bagus. Tapi iblis akan masuk. Dari mana iblis itu masuk? Ketika kita sudah kaya, uang sudah di tangan, akhirnya kita berkata atas bisikan setan apa? Itu disebabkan karena sholat duhamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis amalan ente. Habis amalan ente. Habis. Gak ada artinya sudah itu. Jadi ketika kita di dalam posisi sudah melakukan satu amalan, fala yabqa illa rahmah minallah. Jangan ada yang tinggal melainkan hanya rahmat Allah saja. Makanya kita diajarin doa sama para ulama, dan doa ini seringkali kita baca pada saat kita mau nguburin orang habis sholat mayit itu, sholat jenazah, kita baca Allahumma maghfiratuka awsa' min kulli dzambi wa rahmatuka arja min kulli ta'ati. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari dosaku, lebih luas dari dosa iblis, lebih luas dari dosa seluruh anak manusia, lebih luas ampunanmu. Wa rahmatuka arja min kulli ta'ati. Dan rahmatmu itu lebih aku harapkan daripada ketaatanku. Dan rahmatmu itu lebih aku harapkan dari ketaatanku. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ana inda dhanni abdi bi, idzana khairan falahu, wa idzana syarran falahu. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka itu untuknya. Kalau dia berprasangka buruk, maka itu juga adalah untuknya. Nah di sini, apakah artinya orang yang tidak beramal solih, orang yang tidak sholat wajib, tidak sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib, dirinya berhak berprasangka baik kepada Allah? Maka kita lihat, apabila posisi orang tersebut ingin taubat, maka prasangka baiknya adalah prasangka baik yang benar. Tapi apabila ada seseorang yang bisa sholat, tidak mau sholat, bisa puasa, tidak mau puasa, bisa haji, tidak mau haji, kemudian dia bertamani, memanjangkan angan dia, nanti saja saya haji, nanti saja saya sholat, nanti saja saya tobat, khifa ayyamuta bimaitatis su. Dikhawatirkan dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-murid faqirun ilallah la yara illa maulah. Maka kata Syekh Muhammad Basim Dahman, orang yang betul-betul pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menginginkan Allah Subhanahu wa taala, fakir, betul-betul nggak mampu, maka la yara illa maulah. Kita kalau lagi nggak mampu, lagi kepepet, betul-betul udah mentok, terus tiba-tiba ada niat orang aja, orang yang bisa nolong kita. Bagaimana pandangan kita sama dia? Saya kasih ilustrasi paling sederhana aja. Kita dituduh membawa satu
plastik penuh berisi paspor palsu di Saudi. Kita dituduh ketika digeledah, ternyata kita tasnya membawa satu plastik penuh isinya paspor palsu. Itu sudah hukum mati sudah. Sudah hukum mati sudah itu. Nah gimana ketika kita dalam keadaan begitu, melihat ada orang mau nolong kita. Misalkan tiba-tiba datang, katakanlah wakil presiden dari negara mana lah. Datang yang kita kenal dengan diri atau presidennya kenal dengan kita dan dia mau bersaksi atas kita. Gimana kita berterima kasihnya? Ini kalau kepada manusia saja kita begitu. Etika kita kepada Allah harusnya lebih baik. Karena orang itu hanya menolong kita di dalam satu keadaan. Selama ini Allah sudah tolong kita di setiap keadaan. Bukankah harusnya sikap kita begitu kepada Allah? Setiap keadaan kita. Akhirnya terpatri di dalam jiwa kita rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji atau tidak haji sama. Kalau Allah tentukan saya haji, maka saya akan berhaji karena ini adalah maqam di mana Allah tentukan untuk saya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi saya untuk tidak berhaji, maka saya pun akan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah yang terbaik bagi saya. Walamma yara ihsan Allah taala li khalqihi alima anna Allah taala sayarhamu khalqahu fa ahsana dhann bihi. Orang seperti ini ketika dia melihat Allah begitu baik, dia lihat tetangganya yang enggak pernah sholat, dia lihat tetangganya yang agamanya Kristen, dikasih uang sama Allah, dikasih harta sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah, dia mikir, kalau orang-orang seperti ini saja yang enggak beriman, Allah baik sama mereka, sama saya udah pasti baik. Buktinya mana? Buktinya saya beriman. Maka dia tidak melihat kecuali kebaikan saja dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berbaik sangka. Wa qad dzakara Allah taala fi kitabihi ni'amahul katsira ala khalqihi liya'rifuhu wa yuhsinu dhanbihi. Dan Allah itu sudah berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran. Itu semua ayat di Al-Quran tolong ditadaburi. Bagaimana Allah kasih makan, bagaimana Allah tumbuhkan tumbuhan, bagaimana Allah turunkan air dari langit, bagaimana Allah jadikan besi dari dalam bumi, bagaimana Allah SWT jadikan bumi itu terhampat, bagaimana Allah tumbuhkan rumputan, bagaimana Allah berikan air yang memancar, bagaimana Allah SWT berikan binatang ternak, bagaimana Allah SWT jadikan kita berpasang-pasangan, bagaimana Allah jadikan kita memiliki keturunan, memiliki harta, memiliki semuanya. Apa kurang itu? Tuhan Anda tidak akan berubah hanya dengan Anda berada di depan Ka'bah. Tuhan yang Anda cari di depan Ka'bah itu Tuhan yang sama yang ada di hadapan kita sekarang. Ini metafor. Ini bukan hakikatnya Allah ada di hadapan kita. Karena ini kaitannya dengan ilmu tauhid, ya. Kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairu. Allah eksis tanpa tempat. Mutlak itu hadis Bukhari. Nggak bisa ditentang itu hadis, kecuali oleh sebagian orang. Ya, tapi maksud saya di sini, kalau Allah SWT posisikan kita pergi untuk haji, fabiha wa ni'mat, terima itu ibadah. Tapi kalau Allah SWT posisikan kita bukan untuk berhaji, meskipun kita sudah nabung, alhamdulillah, Tuhanku tidak berubah. Aku tidak sedang menyembah Ka'bah. Aku tidak sedang menyembah Masjidil Haram. Aku tidak sedang menyembah kota Makkah. Aku menyembah Allah SWT. Tuhannya nggak ada bedanya. Tuhan yang sama. Inna husnadhanni a'dhamul ibadat wal qurbat. Sesungguhnya baik sangka kepada Allah SWT adalah ibadah atau ketaatan yang paling agung di sisi Allah SWT. Di anna bihi kamalu tanzih. Karena pada saat kita berbaik sangka kepada Allah SWT, di situ ada kesempurnaan kita mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzan billahi ta'ala a'dhamu dzunub. Dan buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tasaulat, pemikiran-pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting itu, yang membuat kita itu ragu, yang dibisikkan oleh setan, itu adalah dosa yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang suudzon kepada Allah menganggap bahwasanya keputusan Allah pada saat itu seolah-olah tidak bisa dianulir.
Allah memutuskan fulan berdosa. Kemudian fulan itu putus asa. Itu sama saya menganggap Allah tidak bisa menganulir keputusan takdirnya itu. Padahal makdur yang kita bicarakan, bukan takdir. Makdur itu kaitannya dengan ta'alluq atau dengan makhluk. Dan selalu berkesinambungan perubahannya itu dalam ilmu tauhid. Saya ingin menukilkan kisah terakhir ya. Setelah ini mungkin ada soal wa jawab. Dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan begini. Qara'tu lailatan suratan nas. Pada satu malam saya membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ila an balaghtu fiha. Hingga akhirnya saya sampai kepada satu ayat min syarril waswasil khannas. Dan dari kejahatan waswas yang dihembuskan. Faqila li hatif, tiba-tiba ada suara tanpa wujud. Ketika saya membaca ayat itu ada suara tanpa wujud, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Syarrul waswas, seburuk-buruknya waswas, ini perhatikan, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Adalah waswas yang berada antara kamu dengan kekasihmu Allah. Yang menghalangi pandangan kamu kepada Allah, yang membuatmu ragu kepada Allah. Yudzakiruka af'alaka sayyi'ah wa yunsika af'alaka al-hasanah. Membuat kamu itu teringat-ingat dosamu, tapi membuatmu lupa dari amal solehmu. Membuat dirimu putus asa, dan memalingkan dirimu dari harapan dan roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukthiru indaka dhata shimal, wa yuqallil dhata al-yamin, liya'dila bika an husnidhani billah, wa karamihi ila su'idhan. Dia geser kita ke kiri, dia halangi kita dari kanan, supaya apa? Kita suuzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharu hadzal bab. Wahai Abul Hasan Asy-Syadzili, hati-hati dari pintu ini. Faqad ukhidha minhu khalqun katsir minal ubbad waz zuhad wa ahlut ta'at, minal ubbadi waz zuhad wa ahlit ta'ati wasadat. Telah diambil, telah ditipu, telah dijatuhkan begitu banyak orang yang memiliki derajat tinggi dari ahli ibadah, ahli zuhud yang tidak cinta dunia, dan ahli ketaatan yang lurus, habis dibikin putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti berbuat dosa, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira boleh kita masuk ke dalam tanya jawab, Bu, yang tafadhol. Terima kasih banyak Habibana atas penjelasan yang sangat luar biasa, menambah makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadarkan kita bahwa setiap apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Terima kasih banyak sekali lagi Habib, mudah-mudahan ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Ini ada beberapa hal yang mungkin butuh tanggapan dari Habib. Yang pertama dari Bapak Pinandito Adi, beliau meminta nasihat kepada Habib untuk bagaimana menjalani hidup, minta nasihat agar batin ini selalu tenang dalam menjalani hidup dan agar perasaan was-was dan khawatir itu sirna. Ini yang pertama. Baik. Untuk menghilangkan was-was, cukup satu saja solusinya. Kita memperbanyak membaca La ilaha illallah. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Qawaidul Aqaid, kata La ilaha illallah itu mencakup semua makna keimanan kita kepada Allah. Makna la ilaha illallah, kita meyakini tidak ada yang eksistensinya abadi melainkan hanya Allah. Berarti termasuk masalah yang kita hadapi itu pasti akan sirna. Dengan memahami la ilaha illallah sebenar-benarnya, kita yakin bahwasanya tidak ada yang sempurna melainkan Allah, berarti memang segala sesuatu itu hakikatnya tidak akan pernah dirasakan kesempurnaannya. Dunia ini tempat yang hina. Kalau kita mengharapkan ketenangan di dunia ini, itu sama saja kita mengharapkan sesuatu yang mustahil. Saya ulangi.
mengharapkan ketenangan as-sa'adah al-abadiyah fi hadhihi dunya amrun mustahil syar'an. Secara syariat mustahil mengharapkan kebahagiaan dunia yang abadi dan kekal. Kenapa? Karena dunia saja ini akan sirna. Meskipun mungkin secara hukum akliyah boleh saja Allah berikan kepada seorang itu kebahagiaan yang abadi. Kuncinya adalah di zikir. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa mawalah wa mu'alliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat, isinya semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 4. Yang pertama zikir kepada Allah. Bukankah sesuatu yang terlaknat itu memang yuqallibu dzatal yamin wa dzatal shimal? Dibolak-balikkan dari kanan dan kiri, selalu dalam kebimbangan. Wa mawala, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya kalau kita tuh hendaknya menjadikan ring satu kita tuh orang-orang soleh. Kita nggak kenal masyayikh, kita nggak kenal kiai, kita nggak kenal asatid, kita nggak kenal habaib, kita nggak mendoakan mereka, maka kita harus punya wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Kata Syekh Yusri itu dan Habib Abdurrahman Mauladawilah Segaf dikatakan yang tidak punya wirid itu seperti ketek, seperti monyet. Maka kalau antum tanya kiat-kiat praktisnya seperti apa, ba'da subuh bagi waktu jadi seperempat. Seperempat baca Al-Quran, seperempat berzikir pada Allah, seperempat berdoa, seperempat muhasabah. Itu ala Imam Ghazali. Ala Imam Ghazali. Kalau dalam Thariqah Syadhiliyah, kita ba'da subuh biasa baca wirdul asas. Apa wirdul asas? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim 100. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 100. Kemudian membaca astaghfirullah 100. Kemudian kita membaca Hizbul Bahar, kemudian kita membaca Hizib Nawawi. Karena saya mengambil thariqah dari Maulana Syekh Yusri, membaca salawat Yusriyah ala khairil bariyah. Itu wirid. Sementara wirid Sadah Ba'alawiyah yang saya baca seperti Rotib Haddad, kemudian Aqidah Imam Abi Bakar As-Sakran, saya baca antara waktu maghrib dengan isya. Setelah itu baca surat Yasin, baca Al-Quran, dan wirid asasnya itu adalah membaca Al-Quran 1 hari minimal 1 juz. Itu wiridnya yang harus kita rutinkan. Tapi jangan menyangka bahwasannya karena zikir itu kita menjadi tenang. Bukan. Zikir adalah perantara kita yang dijadikan oleh Allah supaya kita menjadi tenang. Nah, perantara yang sudah diberikan syariat, kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Li'annal muhib liman yuhib yuti'. Karena kalau kita cinta kepada yang kita cinta, kita taat. Insya Allah, kalau kita biasakan mendawamkan itu, apa yang sudah saya sampaikan, meskipun itu semua bukan sesuatu yang saya lakukan, artinya saya juga bukan orang yang pantas menasihati antum, karena banyak kekurangan pada diri saya, akan tetapi begitulah yang disampaikan oleh masyayikh-masyayikh. Baik, saya kira cukup sekian. Mungkin ada lagi yang mau Ya, ada Habib yang kedua ini dari Bapak Ustadz Muhtar Ma'arif, ini dari Yogyakarta sepertinya beliau. Saya kira saya persilakan langsung pada beliau. Silakan Ustaz Muhtaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Habib, mohon nasihatnya berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini yang sedang terkena COVID, kemudian berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Kadang kita tuh ada perasaan ya grundel gitu ya. Mungkin sebenarnya kita tidak bermaksud grundel sama Allah, cuma ngerasa ini sampai kapan keadaan kayak gini seperti itu. Kemudian ketika kita kemudian berdoa sama Allah, ya Allah segera angkat musibah ini, apakah itu tidak termasuk dalam keadaan di mana kita tuh ridho dengan takdir Allah begitu, yang seperti yang disampaikan tadi bahwa tingkatan tertinggi itu kan ridho itu. Bagaimana kita dalam keadaan yang seperti ini susah dengan COVID ini kita bisa sampai tahap di mana kita bisa ridho itu. Kemudian itu aja dulu. Iya, sebenarnya tema-tema seperti ini tema berat.
saya lebih suka mengajar manahijul mufassirin atau manahijul muhadithin. Tema tasawuf ini tema berat. Tema akidah itu ringan. Tema bid'ah, terus juga tema pembahasan syubhat Wahabi, Syiah itu tema ringan. Yang berat itu tema ini. Karena gampang nyampeinnya, susah bikinnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ditanya saya, bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke makom ridha, sementara kita memang sulit sekali, maka itulah ternyata memang kita berada di makom sabar. Kita masuk ke dalam makam sabar, dan itu pun baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ustadz muhtaram pasti tahu itu dalilnya. Sungguhnya orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa batas. Dan jangankan kita, di dalam surat Al-Baqarah itu Nabi saja, salah seorang Nabi saja berdoa, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai seorang Rasul berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan dari Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Maka cara ketika kita meminta kepada Allah, meminta karena kita mengakui kalau kita butuh. Maka disitulah Anda sudah mengikis satu barrier atau satu hijab yang sangat tebal. Ketika orang itu sudah, ya Allah, saya udah gak sanggup, ya Allah, udah gak sanggup. Engkau, ya Allah, segala-galanya, ya Allah, tolongin saya. Itu Anda udah loncat. Saya ingat ini Ustadz Muhtaram. Ketika saya sedang jadi ketua kelas di Rosat Islamiyah, lagi S2 itu. Guru saya yang kebetulan juga paman saya, Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, masuk kelas. Dan yang jadwal presentasinya kabur. Takut kayaknya nggak bikin makalah itu. Saya telepon, ini antum ini gimana nggak bikin? Akhirnya 2 jam sebelum itu saya bikin makalah seadanya. Karena saya tidak mau mengecewakan guru saya. Akhirnya, profesor bilang begini. Saya bilang begini. Ya Sidi, ini sebenarnya bukan makalah yang pantas. Saya mengakui banyak sekali kelemahan karena saya hanya membuatnya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Beliau mengatakan begini. Lau i'taraf khalas. Kalau dia sudah mengakui kekurangannya, mengakui kealpaannya, mengakui kelebihannya, sudah. Jadi yang Allah mau dari kita, untuk sampai ke maqam ridha, pertama apa? Al-mubalaghatu fil inkisar, kita harus banyak menghancurkan kita punya batin, dan ketika kita berdoa, ketika Ustadz Muhtaram, ketika kita semua berdoa, ya Allah, tolong COVID segera selesaikan, ya Allah, ampun, saya nyerah, ya Allah, ampun, udah ampun. Itu bukan menunjukkan kita punya keinginan pribadi, bukan. Itu menunjukkan bahwasanya kita menginginkan pertolongan Allah. Saya tutup dengan hadis Bukhari, Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi, kejatuhan emas sebesar belalang. Lalu Nabi Ayub alaihissalam ambil dan Allah wahyukan, ya Ayub, hal la yakfika rahmati? Apakah tidak cukup rahmatku bagimu? Apa kata Nabi Ayub? Ya Rabb, wahai Allah, rahmatmu tidak pernah cukup bagiku. Jadi silahkan kita minta apa saja, tapi karena dibangun di atas dasar keyakinan Allah Maha Kaya, dan kita itu adalah zat yang fakir. Jangan kita meminta karena kita menuntut sesuatu dari Allah, seolah kita itu berhak. Kalimat yang keluar sama, akan tetapi outcome-nya berbeda, karena berbeda pula hati yang menyampaikan. Baik. Baik Habib, terima kasih jawabannya Habib. Kita lanjut kepada Bapak Muhammad Akbar Hilman. Afwan Habib izin bertanya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita masuk surga murni karena rahmat dan ridha Allah. Lalu apa hubungannya antara pahala, amal dan rahmat ridha Allah? Afwan, jazakallahu khairan. Baik. Begini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sudah saya sampaikan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga bersama amalan kamu. Amal itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan sesuatu di dalam hati kita. Dalil. Jadi kalau ilmu mantik itu ada dal,
ada madlul, ada dalalah atau nisbah. Contoh, dalil atau dal asap. Madlul yang ditunjukkan api. Wujud asap menunjukkan kepada wujud api. Nisbahnya apa? Ihraq, terbakar. Itu dalalahnya, terbakar. Ibadah itu dalil. Sholat itu dalil. Amal soleh itu dalil. Madlulnya iman. Hubungannya, nisbahnya apa? Mahabbah. Mahabbah. Karena ada orang ibadah tidak dengan mahabbah, maka nggak connect dengan hatinya. Allah. Ada orang ibadah dengan kebencian, nggak connect dengan hatinya. Allah. Ada orang ibadah dengan mahabbah, connect hatinya dengan Allah SWT. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya hubungan antara amal ibadah dengan rahmat Allah? Itu adalah dalil, bukti kalau Allah mencintai kita. Ketika kita melakukan amal dengan mahabbah, amal itu dalil, madlulnya adalah hati kita, dan nisbatnya adalah rahmat Allah yang berkehendak menciptakan ibadah kita dan menciptakan mahabbah kita. Begitu, insyaallah. Masya Allah. Ini ada satu lagi Habib di Instagram, saya bacakan Habib. Baik. Ini dari Ibu Hanum Hashim. Bib, gimana kalau seandainya ada seseorang yang mau berangkat haji dengan cara berhutang? Apa lebih baik daripada dia yang tidak berangkat haji? Karena saya pernah dengar beberapa kasus seperti ini, Bib. Baik. Berhutang itu sebenarnya tidak diharamkan, akan tetapi kita harus melihat bahwasanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat hutang. Sampai Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti dengan mengatakan matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang dalam saat kita itu mampu adalah sebuah kezaliman. Sementara kalau kita baca hadis tentang rukun Islam itu ditakkid wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. In istata'ta, kalau kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu nggak usah hutang. Intinya di situ. Jadi meskipun berhutang dalam masalah ibadah haji diperbolehkan, akan tetapi itu bisa yu'addi ila zulam, bisa menjadikan kita sebagai orang yang zalim. Ada potensi di situ. Apakah haji itu sebuah darurat? Tidak darurat. Jadi lebih baik daripada kita ngutang, kita nabung. Bib, saya seumur hidup ini belum pernah haji. Lantas, bagaimana? Umur saya sudah tua, sudah 64. Saya nggak punya uang. Ya sudah. Berarti masuk ke dalam kategori yang mastato'a ilaihi sabila. Nggak punya bekal pergi, nggak punya bekal pulang. Maka siapapun yang tidak memiliki kemampuan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Rufi'atil rufi'at qalam anis salasah itu. Yang termasuk ke dalam situ adalah orang-orang yang tidak mampu. Satu makna dengan itu. Contoh sederhana. Kita tidak bisa sholat karena tidak ada air dan juga tidak ada debu untuk bertayamum. Maka kita sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Sekarang kita tidak punya uang untuk pergi ibadah haji. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ibadah sholat kita, memaksimalkan ibadah puasa kita, memaksimalkan ibadah zakat kita, memaksimalkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebelum akhirnya Allah putuskan sambil kita berusaha menabung. Kendati pun diperbolehkan tabungan haji tersebut, berhutang untuk berhaji tersebut memang diperbolehkan dan sah ibadah hajinya, akan tetapi bisa menjadikan orang itu dizolimi atau menjadikan kita pun jadi orang yang terzolimi. Maka kata Imam Nawawi, wassalamah la ya'diluha syai'. Ingat itu. Mbak Hanum ya. Mbak Hanum ini istrinya sahabat saya. Ustadz Muhammad Irfan Wahid dari alumni Al-Azhar juga, Bu ya. Masya Allah. Dia satu kelas dengan saya di Akidah Filsafat di Mesir. Dan ingat perkataan Imam Nawawi, wassalamah la ya'diluka syai'. Keselamatan itu tidak ada yang bisa bayar. Ya, baik, saya kira cukup sekian, Bu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kembali, boleh langsung ke Buya Kopri Nurzen atau boleh ke Instagram Al-Fakir @habibgeis official. Insya Allah apabila ada waktu Al-Fakir akan jawab semampu.